Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke teman-teman, hari ini kita lagi sobo kandang, tapi ini temanya tema hilir ya teman-teman. Jadi saya lagi berada di tempat sohib saya ini, sahabat saya Mas Sohib dari Magelang. Ya, dari Magelang kita lagi berada di Sate Tempur. Jadi biasanya kita kan main sobo kandang ini kan di kandang-kandang ini Mas ya. Untuk kali ini kita edisinya berbeda. Kita lagi di kedai ini ya. Ya warung lah. Warung. Nah, jadi lagi di warung Sate Tempur khas Magelang. Nah, sudah ada di samping saya Mas Sohib. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini ya, strategi pemasaran, khususnya bagaimana meningkatkan nilai tambah ya, ataupun nilai jual dari kambing ataupun domba itu sendiri. Nah, yang mana sebenarnya Mas Sohib ini adalah peternak milenial yang sudah ini ya, senior saya sudah naik kelas ini ya. Jadi nggak cuma peternak. Nah, jadi nanti teman-teman akan lihat juga kandangnya seperti apa, tapi juga sampai hilirnya, yaitu kuliner ya, apalagi ya kalau nggak kuliner. Oke, Mas Sohib sendiri mulai ini Mas usaha kambing domba sejak kapan? Usaha kita 2014. 2014 sudah merintis. Ya. Nah, itu awalnya gimana Mas? Bisa diceritakan ke sahabat peternak milenial? Awalnya 2014 itu saya dapat bonus. Jadi dulu kerjanya kan kontraktor. Di kontraktor setiap tahun tuh ada bonus. 2014 saya dapat bonus 10 juta waktu itu. Saya kirim ke kampung untuk bikin ternak, bikin kandang dan beli ternak. Awalnya dari gitu. Terus di awal dulu penggemukan langsung atau main di pengembang biakan? Langsung penggemukan. Langsung penggemukan fattening ya? Karena waktu itu nyari browsing di internet, ternyata penggemukan lebih menarik. Oh. Korban internet. Jadi langsung main di penggemukan. Berapa ekor Mas waktu itu? Waktu itu hanya sekitar 13 ekor. 13 jantan. Terus jualnya? Jualnya waktu itu di kurban. Masih main kurban ya, sama. Jadi kayak Kandang Uang dulu juga sama mainnya. Makanya main momentum 3 bulan sebelum kurban kita gemukan, terus kita jual di hari kurban, karena memang sudah ganti harga ini ya. Seperti itu. Atau keuntungannya lebih gede daripada hari biasa. Kemudian setelah selain di pasar, gimana waktu itu di awal-awal terkait dengan strategi penjualannya? Awalnya ya bakul lokal yang kita beli dari bakul lokal, terus yang jual ya dia lah. Mulai 2004 sampai 2016 akhir itu. Akhir seperti itu ya. Mas, kemudian mulai menggarap pasar yang lain, prosesnya gimana Mas? Waktu itu tujuan kita utama penggemukan. Akibat silaturahmi ke sana sini, ya sobo kandang ini ternyata membuah hasil yang hati kita tuh bikin pengen nyuplai. Pengen nyuplai di salah satu kandang temen gitu. Akhirnya saya coba dolan di pasar, terus ngecek harga, ternyata kok menarik ini harganya. Ternyata waktu itu masih bisa murah waktu itu. Akhirnya kita coba di akhir 2016 kita belanja di pasar, kita main store di kandang-kandang peternak kecil-kecil. Awalnya seperti itu. Jadi selain ke bakul, akhirnya karena berkat silaturahmi teman-teman ya. Jadi penting banget silaturahmi ya. Betul, ke farm teman-teman yang lain. Kemudian ada peluang rezeki ya untuk mensuplai dan akhirnya bisa mensuplai seperti itu ya. Oke. Jadi naik tingkat dari bakul tadi kita jual ke bakul dari peternak. Ya, kemudian supplier ya. Kemudian setelah itu Mas, ada pasar-pasar lain yang sudah digarap? Akhir 2016 itu masih tetap berkecimpung di supplier. Jadi jual beli
sampai sekarang sebenarnya. Tapi waktu 2016 sampai 2018 itu masih kita kenceng, kiriman kita luar kota semua. Jadi mungkin waktu itu masih harganya masih relatif murah, jadi barangnya di pasar lebih menarik, lebih banyak, terus murah ya. Akhirnya teman-teman banyak yang make gitu, make jasa kita untuk nyuplai lah. Tapi tetap di kandang kita produksi juga itu utama ya. Jadi ini ya sebagai hariannya adalah trading ya. Jadi lebih ke arah trading. Jadi ada fatteningnya juga ada tradingnya. Oke. Kemudian Mas setelah itu untuk saya juga lihat ada brosur akikoh, kemudian ini sudah di depan kita ada hidangan ya, beberapa hidangan sate, kulit dan sebagainya. Itu dimulai sejak kapan nih Mas? Dan juga idenya dari mana ini kok bisa terjun di dunia kuliner akhirnya? Akhir 2018 kita nyuplai di beberapa teman akikah, pemain akikah. Di situ saya ngeliat kok menarik ini di akikah ini. Jadi dari sisi pengolahannya terus keuntungannya kok menarik. Akhirnya lambat laun kita mikir untuk mulai fokus di akikah ini. Sebenarnya kita fokus akikah dan kuliner ini 2,5 tahun kemarin lah. Jadi ini 2021 ya. Berarti 2019 akhir kita mulai merintis. Ini warung kuliner, terus akikah kita fokuskan. Itu mulai dari 2019. Ya awal mulanya saya kepingin teman-teman pemain akikah ini. Kok sukses semua ini pemain akikah ini. Kalau untuk kuliner, terus terang saya waktu itu nyuplai di salah satu warung di Jogja. Nah yang kebetulan yang kita suka itu mojokin saya, maksudnya mojokin tuh kok kamu nggak bikin sendiri di Magelang gitu. Wah saya belum berani Pak. Kok rawani nopo? Ongkoin di wedhus. Berawal dari kita punya wedhus, karena kita basicnya fattening, penggemukan, otomatis kita tahu betul nih yang diminati, yang disukai konsumen kuliner wedhus itu kita paham. Empuknya seperti apa, cita rasanya seperti apa, kita paham lah. Kita menang unggul di situ. Makanya alhamdulillah walaupun jenengan tahu sendiri loh, jalan raya sampai sini. Iya. Jaraknya luar biasa. Jaraknya itu 1,5 kilometer dari jalan raya. Aspalnya sampai desa, alhamdulillah tiap hari bisa menarik konsumen sate lah. Ya, itu teman. Jadi selain kita juga berbisnis atau tadi berdagang ya, tapi tentunya juga harus belajar ya. Belajar tentang pengembangan bisnis terutama ya, terutama di sektor ini teman-teman, di sektor hilir. Karena selama ini ya memang faktanya di sektor hilir ini lebih ribet ya, tapi keuntungannya jauh lebih gede daripada di sektor perdagangan ataupun di produksi ya. Jadi ini bisa jadi ide buat teman-teman untuk pengembangan usaha, nggak cuma kambing domba, sebenarnya usaha apapun di bidang peternakan terkait dengan industri hilir. Kemudian moto nih Mas, pancen wedhus. Ini belakangnya dari pancen wedhus. Emang kalau saya kesini yang paling ingat pancen wedhus ya masuk ke ini. Dan juga nama sate tempur. Sate tempur ya. Ya sate tempur itu karena desa kita Tempur Sari Mas. Desanya maksudnya Tempur Sari, kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Saya sebenarnya juga pengen sekali. Ini kan desa terkecil satu kecamatan. Jadi satu saja cuma 2 dusun. Maksud saya dengan sate tempur ini karena ada tempurnya bisa untuk ternyata di Indonesia itu ada desa Tempur Sari gitu. Jadi nama desa ya. Ini nama desa. Kenapa pancen wedhus ya? Ya ini memang ya emang ini ya wedhus. Jadi wedhus tenan. Bukan apa-apa. Wedhus tenan. Jadi walaupun warung kita di dalam desa, tapi segmen sekarang itu kan pengen orang-orang sekarang tuh sambil makan ya mencari ketenangan. Kalau kita makan di luar, di jalan raya udah biasa Mas. Kalau makan di sini kan luar biasa. Luar biasa ya. Iya, tenang teman-teman. Jadi memang di sini tenang karena memang jalannya masuk banget. Masuk banget dari jalan raya, masih ada 1,5 kilometer ya. Kayak tadi ini beneran ada warung gitu, karena ketika awal-awal masuk sate tempur hutan, sawah kuburan ya, ada makamnya, beneran ada makamnya gitu. Itu memang berarti namanya sate tempur dan keren banget teman-teman. Terus ini Mas, menu yang ditawarkan di sate tempur itu apa aja sih? Kita ada sate juga ya? Sate tempur, terus gulai, tongseng, sate goreng,
tengkleng, ini tengkleng segar ini. Tengkleng segar ya. Sebenarnya kita ada lagi tengkleng goreng. Oh, jadi menunya. Jadi menunya alhamdulillah terlengkap di Magelang. Terlengkap di Magelang, teman-teman. Kita juga ada sate kelatak. Iya, wah keren jadi, banget. semua olahan kambing, wedhus. Saya sebenarnya bukan kambing ini. Makanya di sini sate tempur itu bukan sate kambing, tapi sate wedhus. Sate wedhus ya. Karena saya nggak mau membohongin ini. Banyak di plang di pinggir jalan sate kambing yang dipotong domba. Ini kan domba ini, yang sebenarnya yang tak potong domba. Tapi sama-sama wedhus ya. Sama-sama wedhus ya. Apa aja wedhus? Wedhus ya. Gitu ya teman-teman. Jadi emang sama-sama wedhus, emang panjat wedhus ya teman-teman ya. Jadi emang ini recommended buat teman-teman yang dari arah Salatiga ya mungkin ya, menuju ke Magelang, ke Jogja dan sebagainya, bisa mampir di sate wedhus di searching di Google Map aja ya. Yeah. Ada saya tadi juga sini juga lewat Google Map dan juga beberapa kali sudah ke sini sih. Cuma baru sekali ini kita bikin konten ini ya, mumpung pas lagi free. Kita lagi ngobrol-ngobrol tadi sama teman-teman yang lain juga untuk bahas dunia perkambingan dan juga kangen-kangenan lah, mumpung bisa ketemu. Oke Mas, terakhir terkait dengan ini harapan ke depan terkait dengan pengembangan usahanya Mas Shokif, juga pesan mungkin buat peternak milenial apa nih Mas? Untuk teman-teman yang di bisnis peternakan ya, khususnya di kambing dan domba ini, bukan sebenarnya celahnya mencari keuntungan banyak. Jadi bukan hanya kita sebagai produksi atau kita sebagai dagang, ini merambah ke kuliner ini sangat yang saya rasakan sangat luar biasa. Yang penting perlu inovasi dan kreativitasnya harus dibangun, digali lebih dalam lagi biar muncul kreativitas. Ya pundi-pundi rupiah bisa dihasilkan di sini. Jangan monoton hanya produksi tok. Banyak celah sekali. Mulai dari produksi terus kotorannya, ini kan ini paling hilirnya. Paling hilir. Ya alhamdulillah, saya tetap yakin, untuk teman-teman harus yakin dan ibaratnya jangan ngikutin arus dulu lah. Harus kita pindah ya, kreativitas kita harus dibangun. Terus membangun jaringan ya penting. Terutama untuk kalau teman-teman pengen mendalami kuliner dimanapun berada, ini moga-moga bisa menjadi inspirasi kita. Karena saya terus terang, warung ini sangat dalam dari jalan raya, tapi setiap hari kita mampu sehari 1 ekor. Sehari 1 ekor teman-teman. Kadang 2 ekor. 2 ekor. Ya, luar biasa ini. Jadi bagi saya yang buka warung di desa, syukur alhamdulillah. Karena terus terang ini bukan berkatnya warga atau teman-teman sekalian, tapi marketing langit jangan. Jadi jangan hanya sebuah kalkulator yang dimainkan, tapi harus marketing langit juga harus dimainkan itu Mas. Jadi nggak mungkin jenengan jauh-jauh dari Madiun ke sini aja kalau nggak didorong dari yang di atas mungkin juga nggak sampai ke sini. Ini kan pembuktian yang luar biasa. Ini luar biasa pembuktiannya. Begitu. Jadi tetap yakin Mas, tetap teman-teman harus yakin bahwa usaha yang kita lakukan itu di samping ibadah ya tetap menghasilkan, dan terus terang harus berkembang semua. Siap. Mantap banget ya teman-teman. Jadi luar biasa hasil karya ini ya teman-teman, hasil karyanya Mas Shokif di dunia kambing domba, mulai dari jadi peternak biasa, pedagang, supplier ya, main proyekan itu ya. Kemudian sampai bisa masuk ke ini ya, jagal ataupun warung-warung sate serta akikoh ya di sekitaran sekitaran Jogja, Magelang dan sebagainya, sampai bisa bikin usaha sendiri ya, akikoh, kambing guling juga ya, kambing guling, hingga ini teman-teman kuliner warung sate Tembur ini luar biasa. Dan ini semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman agar lebih ini ya, tadi kreatif ya, kreatif, nggak cuma monoton hanya main di produksi saja, tapi juga membangun jejaring dan keilmuan, kemudian tentunya punya visi yang besar tadi ya, dan yakin insya Allah bisa mendapatkan peluang-peluang usaha yang jauh lebih baik ya, jauh lebih menghasilkan juga seperti itu. Oke, sekian teman-teman. Selanjutnya mau makan. Ini makan besar ini ya, sama Mas Shokif dan teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait dengan usaha kambing domba secara gratis, bisa WA kami di nomor 081 13 50 60 12. Oke, sukses buat teman-teman semua.